Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut materi, saya ingin menyampaikan semoga Anda di rumah dan keluarga dalam keadaan sehat. Tak ada satupun yang kena musibah corona, dan mari kita berdoa semoga virus corona bisa cepat meninggalkan bumi Indonesia sehingga kita bisa kuliah seperti sedia kala. Baiklah, sebelum itu saya perlu meresume dulu yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ini tegangan normal, kemudian tegangan geser, berikutnya tegangan ngantor. Ya, baiklah, ketiga tegangan itu salah dua dari tiga itu akan kejadiannya bisa bersamaan dan saling mempengaruhi, sangat berpengaruh terhadap tegangan. Yang bisa mempengaruhi bisa terjadi bersamaan adalah tegangan normal bisa terjadi bersamaan dengan tegangan ngantor. Maka ini kita dengar dengan nama kombinasi tegangan. Oleh karena itu topik kita pada hari ini adalah mengenai kombinasi tegangan. Topik kita hari ini adalah mengenai normal dan ngantor yang kita akan pelajari. Rumus tegangan normal, ulangi, rumus tegangan normal simbolkan dengan tau N sama dengan itu adalah gaya P dibagi A. Ya, P itu sendiri karena adalah gaya tekan atau gaya normal, gaya tarik, maka ini bisa bersimbol positif atau tekan negatif, tarik positif, atau boleh juga pakai simbol lain, bisa negatif. Ini adalah F bahagi A. P adalah gaya, F adalah gaya, A adalah luas penampang. Kemudian tegangan lentur, rumusnya adalah momen kita bagi dengan modulus penampang atau momen lawan, itu sama dengan momen dikali jarak ke titik berat, dalam hal ini C, dari titik berat ke tepi dibagi momen inersia. Ini karena ke tepi bisa terbagi jadi dua, jadi M C itu pada tepi atas sebagai A, A berbanding dengan I,
dalam mana IX, M YB itu sisi bawah berbanding IX. Sisi atas maupun sisi bawah tandanya bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Nilai positif dan negatif pada tegangan lentur pengertiannya adalah tarik dan tekan. Jadi sama sisi tertekan dan sisi tertarik sama pada pengertian tegangan normal. Jadi kalau kita kombinasikan tegangan ini jadinya tegangan kombinasi sama dengan jadi negatif positif P berbanding A ditambah kurang momen kali C dibahagi IX. Inilah kita rumus tegangan kombinasi kita. Jadi kalau tegangan normal itu kita punya distribusi tegangan normal adalah seperti demikian. Ini distribusi tegangan normal kita. Misalnya tegangan yang terjadi adalah tekan dari bidang negatif, kemudian distribusi tegangan lenturnya adalah misalnya demikian. Ini adalah tegangan lentur tepi bawah dan ini adalah tegangan lentur tepi atas. Kemudian ini adalah tegangan normal sama atas bawahnya. Misalkan di atas posisi untuk tegangan lentur, posisi atas tertekan, posisi bawah tertarik. Nah, kalau kita jumlah kedua tegangan ini, maka akan menghasilkan bagian. Jadi ketika negatif bertambah negatif maka menjadi lebih besar, kemudian positif tambah negatif tergantung nilai positifnya. Misalnya positif masih lebih besar, jadi kita jumlah terjadi pengecilan di sisi bawah. Ini tetap negatif dan ini adalah positif. Inilah yang kita sebut dengan tegangan kombinasi tepi bawah dan tepi atas, atau ini sama dengan di tegangan normal dalam hal ini sama dengan P min P per A dikurangi dengan momen dikali Y atas bahagi IX. Ini menjadi sama dengan positif P berbanding A. Maaf, salah. Ini negatif ya. Negatif semua berbanding A, kemudian ditambah MYB dibagi IX. Nah, itulah kita punya momen kombinasi tegangan. Kombinasi tegangan ini sering lebih banyak kita aplikasikan pada nanti kalau Anda mau belajar tentang gaya beton. Untuk beton prategang paling banyak kita pelajari beton prategang. Beton prategang ini teori ini banyak digunakan. Jadi kalau kita lihat bahwa posisinya center line kita itu di sini, ini center line. Akibat kombinasi tegangan maka titik pusat nolnya berubah, jadi bergeser, nolnya kita bergeser ke bawah. Gitu, atau sebaliknya tergantung. Kalau terjadi adalah gaya normal yang positif, maka akan berbeda, yang positif membesar kemudian negatif mengecil. Ya, itu saya jadi buat contoh ya, ada contoh, bikin contoh misalnya kita punya struktur seperti demikian ya. Kita punya struktur cantilever
ini titik A, titik B, kemudian dibanding dengan beban terbagi rata full dari A ke B, misalnya Q-nya sebesar 30 kN per meter. Kemudian menderita beban yang memiliki sudut, misalnya sini P sama dengan 200 kN. Dengan perbandingan sudutnya adalah misalnya perbandingannya 4:3. Panjang bentang adalah ini, misalnya ini 8 meter. Kita punya penampang, misalnya penampang balok T, gambarnya demikian. Punya tinggi total itu adalah misalnya 350 mm, kemudian punya lebar 175 mm. Kemudian punya tebal web ini misalnya 12 pas cukup 8 mm. Punya tebal flange atas bawah misalnya ini 12 mm. Ini sama juga, tebalnya adalah 12 mm. Kita diminta adalah hitung dan gambar distribusi diminta hitung dan gambar distribusi tegangan. Penyelesaian ini ini langkah paling pertama adalah kita lakukan namanya analisis struktur. Analisis struktur tentu kita perlu menghitung gaya-gaya dalam, kita perlu menghitung dan menggambar gaya-gaya dalam. Jadi kita perlu gambar kembali konstruksinya, strukturnya demikian. Kemudian bekerja beban bagi rata, Q sama dengan 30 kN per meter. Punya beban terpusat P sama dengan 200 kN dengan perbandingan sudut 4:3. Beban yang miring pertama kita harus proyeksi, ya kita proyeksi menjadi demikian.
subtraksi jadi PV dan PH, di mana PV itu sama dengan 4 berbanding 5 dikali 200. Hasilnya sama dengan 160 kilo. Kemudian pH sama dengan 3/5 dikali 200 sama dengan 120 kN. Langkah selanjutnya kita lakukan adalah mencari resultan dari beban terbagi rata. Pasti letaknya di tengah bentang. R-nya sama dengan 8 kali 30 sama dengan 240 kN per meter. Enggak per meter. Tinggal kilonewton. Ini tentu punya jarak. Ini 4 meter, ini 4 meter. Jadi kita hitung, lakukan seperti biasa superposisi perhitungan gaya dalamnya. Pertama, akibat beban horizontal pH, maka ini titik, ini adalah ini titik A, kemudian besaran ini titik A, ini titik B. Maka kita bisa hitung reaksi. Ini kalau pH ke kiri, maka otomatis HA-nya ke kanan. Ini HA. Tentu samanya sama dengan pH, biasanya sebesar 120 kN. Selanjutnya akibat PV ke bawah, akibat R ke bawah, kita jumlah jadinya akibat PV ke bawah maka lawannya ke atas. Ini sebesar PV atau sebesar 160 kN. Kemudian R beban terbagi rata ke bawah maka lawannya ke atas, 240 kN. Ini kita jumlah, kita peroleh gayanya sebesar adalah 400 kN. Nah, setelah ini kita hitung, baru kita gambar gaya dalamnya ya. Sangat penting untuk menggambar gaya dalam ya. Menggambar gaya dalam sangat penting karena kita ingin bisa melihat perilaku strukturnya, di mana gaya yang terbesar. Tentunya. Jadi kalau kita gambar pertama tegangan normal, bidang normal. Bidang normalnya adalah semuanya tekan ya. pH ke kanan, pH ke kiri jadi tekan. Dari kiri, tinjau dari kiri ke kanan, arah gaya ke kanan itu adalah negatif. Berarti 120 ada tekan, saya gambar di bawah. Ini min sebesar 120 kN. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menggambar, yakni markernya adalah baiklah, kita lanjut. Itu bidang normalnya, kemudian kita masuk ke bidang lintang ya. Ini gaya lintang. Kalau kita tinjau dari kanan ke kiri, paling kanan itu ada beban PV, tapi sedikit ke kanan itu tidak ada ya. Jadi kalau kita mau gambar ada sebesar PV, jadi PV itu adalah 160, di gayanya ke bawah, tinjau dari kanan itu kalau gaya ke bawah itu adalah positif ya. Bidang gesernya positif, jadi kita gambar di atas positif. Ini
Saya gambar dengan skala yang kecil aja. Tuh. Itu sebesar 160. Kemudian di titik A tinggal dari kiri ke kanan sebesar 400, dari kiri ke kanan gaya ke atas, maka dia positif. Jadi kita gambarkan demikian. Ini positif. Ini 400 kilonewton. Selanjutnya bidang momen ya, bidang momen pada titik ujung itu 0, titik B, kemudian titik A sebesar, ini lupa menghitung momennya ya, lupa hitung momen analisis strukturnya. Jadi maka kalau kita hitung ini titik momen di A, P-nya putar kanan, R-nya putar kanan, PV-nya putar kanan, berarti lawannya putar kiri. Ya. Jadi ini sebesar M. MA adalah sama dengan PV, itu adalah 160, kita kali 8, kemudian tambah dengan 240, kita kali 4, hasilnya sama dengan, jadi kalau kita hitung 160 dikali 8 ditambah 240 kali 4, hasilnya adalah 2240 kilonewton, atau sama dengan 2,24 kali 10 pangkat 6 Newton. Kilonewton ini kilonewton meter, jadinya adalah, kalau kilonewton meter jadinya bukan pangkat 6 tapi pangkat 9 Newton milimeter. Kalau kilonewton meter ke newton milimeter kalau 10 pangkat 6, ini kita komanya kita geser 3 ke kanan menjadi 10 pangkat 9. Oke. Jadi bidang momennya kita bisa gambar, karena beban terbagi rata, titik A putar kiri momennya berarti negatif kita perjanjian gambar di atas. Karena bebannya terbagi rata, maka bidang momennya adalah parabol. Ya. Bidang momennya negatif. Negatif ini mengartikan bahwa sisi atas tertarik, sisi bawah tertekan ya. Sudah, kalau ini sudah, sekarang kita masuk ke menghitung tegangan. Baru kita masuk ke namanya itu analisa struktur, kemudian kita masuk ke menghitung tegangan. Yang paling pertama adalah kita lakukan adalah hitung luas dulu, luas ya. Kita hitung sifat penampangnya ya. Luas dulu. Luas, kalau kita lihat gambarnya, kita perlu gambar kembali, saya berulang dulu. Ya. Ini dimensinya 175 mm, ini adalah 350 mm, punya tebal 8 mm, ini juga punya tebal sebesar 12 mm ya. Jadi kalau kita hitung pertama adalah
Ini kita bagi, boleh untuk memudahkan ini kita sempurnakan menjadi kotak ya. Kita sempurnakan seakan-akan menjadi kotak. Kita anggap full ya. Nanti yang akan kita hitung adalah yang ini, kita arsir. Ini yang kita hitung luasnya. Jadi mudah untuk menghitungnya. Jadi kita bisa hitung luas. Jadi luas keseluruhan pertama, luas saya sebut keseluruhan luasnya adalah ini A1 sama dengan itu adalah 175 dikali 350. Hasilnya sama dengan 175 kali 350. Hasilnya adalah 61.250 meter pangkat. Selanjutnya kita kurangi dengan luas ini, luasnya yang ini saya arsir, ini kita kurangi dengan warna kuning ini. Itu rasa warna kuning sebesar A2. Tentu lebarnya menjadi 300 H, lebarnya adalah 175, kita kurangi dengan tebal 8 kuning kali, selanjutnya tingginya 350, kita kurangi 2 kali tebal lens, berarti 24. Hasilnya sama dengan 175 kurang 8 dikali dengan 350 kurang 24. Hasilnya 54.442. Nah, kita sekarang untuk mendapatkan luas sama dengan tinggal kita kurang. 61250 kurang dengan kita kurang dengan 5442. Hasilnya adalah 6808 mm pangkat 2 atau luasnya. Kemudian yang lain kita perlu tahu adalah momen inersia. Kita perlu berikutnya adalah momen inersia. Status momen kita hitung saat hitung tegangan. Jadi status momennya berubah-ubah. Jadi nanti status momennya kita hitung momen inersia. Status momen kita hitung belakangan. Ini yang kita tidak berubah, momen inersia dulu. Jadi momen inersianya adalah ini mudah ya. Ini lagi yang kita perlu dan kita pasti ini karena bentuknya simetris, jadi kita tahu titik pusat penampangnya yang ini pasti di sini tengah, kemudian pasti ini di tengah bentang ya. Jadi ini X, ini adalah Y. Jadi kalau kita hitung momen inersia, jadi X nya X itu kita bisa sama dengan pakai luas kotornya, luas A1 adalah 1/12 dikali 175 kali 350 pangkat 3, kemudian kita kurangi dengan luas, dua buah luas yang kecil-kecil itu ya. Kita pakai adalah 1/12 175 kurang 8, kemudian kita kali dengan
350 kurang 24 pangkat 3. Ya, cukup itu karena dia simetris ya. Kalau luas dikali jarak pangkat 2 semuanya jatuh pada titik yang sama, jadi tidak ada pengaruh, kecuali perhitungan momen inisial terhadap sumbu Y itu agak berbeda. Karena terhadap sumbu X itu kita hitung cukup sama sumbu X. Mengapa cuma sumbu X yang kita perlu tahu? Karena sifatnya balok AB itu melentur ke bawah dengan model penampang seperti demikian. Jadi arah lenturannya ke arah Y, berlawanan di arah Y, ini arah negatif ke bawah, tetapi sumbu rotasinya ada sumbu X, maka cuma IX yang dipakai, Y tidak perlu. Nah, kalau kita hitung hasilnya sama dengan 1/12 kali 350, kita pangkatkan 3, kemudian kurang 1/12 dikali dengan 175 kurang 8 kali 350 kurang 24 pangkat 3. Kita peroleh hasilnya adalah hasilnya negatif ya, lucu. Ada yang salah perhitungannya. Tadi sempat putus, kita lanjut ya. Lanjut menjadi hasilnya sama dengan nih. Dia hasilnya 143.917,3 mm pangkat 4. Itu momen Indonesia. Kemudian ini sudah yang tidak berubah. Selanjutnya kita hitung melalui tegangan normal. Ya, kita hitung lanjut ke tegangan normal. Jadi tegangan normal yang kita hitung adalah, kita perlu tahu bahwa gaya normal ya, gaya normal terbesar ada beban P sama dengan, kita lihat, sama besar dari AKB sebesar 120. Itu sebesar 120, tetapi karena tekan maka tandanya negatif. Jadi 120 kilonewton atau sama dengan min 120 kali 10 pangkat 3 Newton. Supaya satuannya menjadi MPa tujuannya. A kita tahu A sama dengan 6088, maka kita bisa hitung tegangan normal sama dengan min 120 kali 10 pangkat 3 bahagi dengan 6808. Hasilnya sama dengan ya, kita lihat dulu. Memang 120 bahagi 6808. Hasilnya adalah min 17,63 MPa. Itu tegangan normal. Kemudian kita lanjut ke tegangan geser. Tegangan geser ya, kita lihat, kita langsung tegangan geser murni bisa kita hitung. Jadi terbagi, pertama adalah tegangan geser
geser murni ya. Tegangan geser ini, itu rumusnya sama dengan tegangan geser sama dengan P dibagi A. Dalam ini bukan P tetapi gaya geser adalah V dibagi A. Tegangan geser murni tidak ada nilai positif negatifnya ya, karena gayanya sejajar A, jadi tidak perlu ada negatif positifnya. Nah, berapa V-nya? Nah, jadi V-nya kita tahu, V-nya sama dengan gaya lintang. Ya, lintang terbesar di titik A, besarnya 400, maka nilainya sebesar 400 kilonewton ya. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Newton. Maka kita bisa hitung langsung 4 kali 10 pangkat 5 bahagi luas 08, hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kemudian bagi dengan 680, hasilnya adalah 58,75 ya. Nah, sekarang yang kita hitung berikutnya adalah geser lentur. Jadi tegangan geser ya lentur, tegangan geser akibat lentur, yang rumusnya adalah, saya ulangi, tegangan gesernya sama dengan gaya geser dikali statis momen dibagi momen inersia kali B ya. Untuk menghitung tegangan geser ini saya perlu membesarkan gambar penampang kita. Saya perbesar dulu gambar penampangnya ya, saya perbesar gambarnya. Saya hanya gambar setengahnya karena simetris, saya gambar setengahnya ya. Misalnya titik sumbu netralnya di sini ya, X. Oke, tepatnya di situ. Jadi kita perlu statis momen, yang kita perlu adalah statis momennya di titik sebagai warna hitam saja, titik 1 ini 1, kemudian 2, dan terakhir yang di kondisi maksimumnya 3. Itu kita perlu tahu hitung statis momennya ya. Kita mulai zona pertama adalah saya arsir dengan warna kuning. Pertama kita hitung. Jadi kita jarak ini kita sudah tahu ya, jarak ini karena simetris ya pasti tingginya setengah dari 350, jadi 170. Kita saya tulis itu adalah 350 bahagi 2 sama dengan 175 mm. Dimensi ini kita tahu ini adalah 12 mm dan lebar ini adalah 8 mm. Jadi kita bisa hitung sekarang tegangan statis momennya. Statis momen 11 sama dengan parisi 11 adalah luas daripada yang diarsir warna kuning, itu luasnya adalah 12 dikali lebarnya 175 ya. Lebarnya saya lupa taruh, ini lebarnya itu adalah 175 mm. Jadi
status momen 11 sama dengan luasnya adalah lebarnya 175 dikali tingginya 12 dikali jarak ke pusat penampang sebesar tingginya 175 dikurangi setengah dari 12, jadi 12 per 2. Hasilnya sama dengan, jadi 175 kali 12 dikali dengan 175 kurang 6. Maka adalah 354, 354, 900 mm pangkat 3. Terus S22 sama dengan S11. Kemudian S3 Nah, S33 ada ketambahan, yakni luas yang saya arsir dengan warna ini. Nah, jadi yang pertama ini saya garis bawah, saya kasih ini saya tandai ya. Ini itu adalah jarak nih. Itu jarak yang dimaksud adalah jarak ini. Dari titik pusat penampang yang di arsir kuning, nah ini jaraknya. Nih, udah. Kemudian berikutnya kita lakukan. Jadi sesungguhnya untuk yang berikutnya mudah. Jadi tinggal ditambah sebetulnya. Jadi tidak berubah, yang atasnya adalah saya tulis ulang nggak apa-apa. 175 kali 12 dikali 175 kurang 12 bagi 2 itu 6 ya. Kemudian ditambah dengan lebarnya 8, tingginya adalah 175 kurang tebal 12, kemudian dikali jarak 175 kurang 12. Jadi yang ini yang dimaksud. Saya pakai warna orange, jarak yang dimaksud yang ini. Nanti saya kasih tanda adalah nih. Itu adalah 175 dikurangi 12 dibagi 2. Terus saya bukan itu ini ya. Yang ini adalah 175 kurang 12 per 2. Ini menjadi hasilnya adalah sama 175 juga kurang 12, kemudian setengahnya, jadi kita bagi 2, maka hasilnya sama dengan, jadi tidak usah diteruskan sebenarnya, tambah 354 900 cukup tambah dengan 8 kali 175 kurang 12 ya. Itu menjadi luas, kemudian dikali itu juga dibagi 2, jadi saya cukup angkat 2 bagi 2, maka hasilnya adalah apa ya, 185 kali hasilnya adalah 46176 mm pangkat 3. Sudah. Sekarang kita tinggal hitung. Pertama adalah tegangan 11 dengan geser 11 sama dengan gaya geser maksimum dikali Q garis S 11 dibagi momen Indonesia B. Nah, V-nya adalah yang terbesar, dalam hal ini adalah 400 ya.
ini adalah 400 kilonewton atau sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 newton. Kemudian B nya adalah selebar flange-nya adalah 175 mm. Nah, tinggal kita substitusi. V nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 dikali S11 S11 adalah 354.900 dibagi momen inersia adalah sebesar 143 103 917,3 kali B ada 175 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kemudian kali 354900 bagi momen inersia 143 103 917,3 kali 175. Maka kita dapat adalah tegangan gesernya sebesar 5,67 MPa. Kemudian angka berikutnya adalah tegangan 22 sama geser 22 adalah V dikali S22 dibagi I kali B. Gesernya sama, statis momennya sama, yang berbeda B nya sama dengan 8 mm, maka menjadi 4 kali 10 pangkat 5 kali 354.900 dibagi dengan 143 103 917,3 dikali 8 dengan ini nah, 135 kita ganti dengan 8 saya menjadi hasilnya adalah 124,00 ya MPa. Berikutnya adalah tegangan geser 33 atau ini sama dengan tegangan geser karena di center line, maka bisa jadi tegangan geser maksimum sama dengan V dikali S33 dibagi I. Nah, statis momen 33, B nya B8 sama dengan 8. Jadi statis momennya adalah geser tetap 4 kali 10 pangkat 5 kali statis momen adalah 461,176 bahagi 143 103 917,3 kali 8, maka kita perlu hasilnya sebesar, jadi yang kita rubah adalah tinggal 46176 hasilnya sama dengan 161,13 MPa ya.
Jadi karena simetris yang bawahnya jadi sama. Itu tegangan geser. Nanti kita gambar terakhir. Kemudian kita lanjut dengan habis tegangan geser kita masuk ke tegangan lentur. Ya, kita stopkan. Sekarang kita masuk ke tegangan lentur. Nah, tegangan lentur rumusnya adalah tegangan lentur sama dengan momen dikali C dibagi I, ya, dalam hal ini X. Jadi kita mulai dari tegangan lentur bagian atas, sisi atas adalah momen dikali atas bahagi IX. Dalam hal ini momen kita adalah momen maksimumnya sebesar 2,4 kali 10 pangkat 9. Itu adalah 2,4 ya, 2,24 kali 10 pangkat 9. Ini Newton meter. IA kita adalah jarak dari tengah pusat penampang ke tepi atas, itu sama dengan 175 mm. Kebetulan YB nya juga nanti sama, YB nya sama dengan karena simetris 175 mm ya. Jadi kita input saja sama dengan 2,24 kali 10 pangkat 9 dikali S175. Ingat sisi atas kita adalah melentur ke bawah, jadi sisi atas tertarik, maka simbolnya menjadi sisi atas adalah positif ya. Ini positif. Ini kita bagi dengan momen inersia 1431 03 917,3, hasilnya sama dengan 2,24 kali 10 pangkat 9 kali 175 bahagi momen inersia 143 103 917,3. Ya, hasilnya adalah 2739,27 M ya. Terus tegangan sisi bawahnya adalah tegangan lentur sisi bawah sama dengan M dari YB bagi X. Karena sisi bawah adalah tertekan, maka simbolnya negatif. YB sama YA nya sama, berarti kita tidak perlu hitung, hasilnya kita sudah tahu sama dengan adalah 2739 tapi negatif, 27 MPa. Nah, sudah, oke, kita sudah selesai menghitungnya, tinggal kita gambar ya. Saya gambar dulu, saya gambar besar sedikit ya. Saya kasih besar gambarnya, sedikit besar ya. Ini saya buat garis. Sini center line-nya ini. Center line. Ya, yang pertama adalah kita gambar itu adalah bidang normalnya ya. Tegangan normal.
Demikian ya, konstan negatif. Itu besarnya tegangan normalnya adalah tegangan normal 17,63. Oke. 17,63 MPa. Kemudian tegangan geser kita saya pakai warna lain, warna coklat. Tegangan geser murni itu ya demikian. Tentu tidak ada simbol negatif positifnya. Maka ini kita bisa hitung, berarti tegangan geser murni itu adalah nilainya sebesar 58,75. Ini adalah tegangan gesernya sama dengan 58,75 MPa. 58 MPa ya. Kemudian tegangan geser lentor itu adalah gambarnya ini demikian ya. Jadi ini itu sebesar sisi 11 adalah 5,67 M ya. Kemudian sisi dua-duanya ada 128. Ini adalah 124 MPa, 0,00 M. Maksimumnya adalah 161,13. Ini 161,13 MPa. Nah, terus gambar yang terakhir adalah ini hampir nggak cukup ya. Ya, saya penulisannya dirubah. Saya cukup. Jadi biasanya ada 5,67 kemudian 120 ampere. Harus 161,13 ya. Ini 124, ini 5,67. Sekarang kita punya bidang lenturnya ya. Saya pakai warna merah. Ini demikian. Sisi atas kondisinya adalah tertarik ya, gambar demikian. Sisi bawah tertekan sama besar. Ini posisi tertarik positif, ini tertekan negatif. Ini ini saya geser lagi gambarnya. Terlalu. Ini positif, tertekan negatif. Besarnya sama, ini 2739,27 MPa. Kemudian ini sama satuannya adalah 2739,27 MPa. Kemudian ini kita jumlah normal, ini kita jumlah
Kalau kita jumlah jadinya adalah, ini saya gambar nih, yang negatif sisi atas negatif 17,64 ditambah positif maka berkurang yang negatifnya, yang di bawah negatif menjadi lebih besar, sehingga gambarnya begini, demikian, ini berkurang ya. Jadi ada terjadi perpindahan garis netralnya. Oke. Jadi beliannya sebesar 273,9, kita kurangi 17,63. Oh maaf salah, 273,9 sama 27 dikurangi 17,63, hasilnya adalah ini atas tetap positif. Yaitu kalau gaya tekannya makin paling besar maka bisa jadi berubah, bisa jadi negatif semuanya. Hasilnya adalah atau positif semuanya, 2721. Jadi 2721,64. Terus yang bawahnya adalah tambah 17,5S27 kan. 26,9 gitu ya. Itulah, jadi yang ini menjadi tegangan kombinasi. Ini adalah tegangan motor. Kemudian ini adalah tegangan geser motor. Ini adalah tegangan geser murni. Dan yang terakhir adalah ini adalah tegangan tampar. Oke, saya kira materi kita cukup sampai di sini. Sebagai latihan di rumah, nanti silakan ada latihan di rumah. Saya kasih tugas untuk kerjakan di rumah. Tugas. Tugasnya adalah malam demikian. Anak menderita beban terbagi rata. Sebesar 40 km per meter. Kemudian beban P dengan sudut H dengan sudut 30 derajat atau 45 derajat, di mana P-nya sama dengan itu adalah 500 MPa. Oke, nomor MPa 500. Nah,
kilo Newton. Dan ini titik A, titik B, C dan D. Jadi punya jarak 7, ini 6, 1, 2. Bentuk penampangnya adalah penampang kita bentuknya demikian. Tiga ratus kurang 28. 300 kurang 28 jadinya 272 kilometer. Ini lebarnya adalah 100 meter 8 kilometer. Bar ini 150 km. Sudah demikian, silakan Anda kerjakan di rumah. Ya, kita cukup sampai di sini. Kita ketemu di minggu depan.